Halo, perkenalkan nama saya Dadan Ramadan. Saya akan mempresentasikan ruang lingkup analisis makroekonomi bersama Kak Desi Amelia. Pengertian ekonomi makro. Ekonomi makro adalah ilmu ekonomi yang mempelajari kegiatan ekonomi secara menyeluruh yang dibicarakan bukan lagi bagian-bagian dalam suatu perekonomian atau hanya perusahaan saja, namun sudah membicarakan kegiatan ekonomi menyeluruh dalam perekonomian. Isu-isu utama dalam analisis makroekonomi. Masalah analisis dalam teori makroekonomi dalam mengemukakan 3 pertanyaan. 1. What? Apakah jenis barang dan jasa yang harus diproduksikan? 2. How? Caranya memproduksikan barang dan jasa yang dibutuhkan tersebut. 3. For whom? Untuk siapakah berbagai barang dan jasa tersebut diproduksikan? Asal mula perkembangan analisis makroekonomi. Teori makroekonomi menunjukkan bahwa teori tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran tentang bagaimana suatu perekonomian berfungsi menjalankan kegiatannya. Teori tersebut pada hakikatnya menerangkan bagaimana suatu masyarakat yang A. memiliki faktor produksi yang terbatas, B. mempunyai keinginan memperoleh barang dan jasa yang tidak terbatas, membuat pilihan-pilihan dalam memproduksi dan mengkonsumsi barang dan jasa sebagai kepuasan dan kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan. Sejarah munculnya ekonomi makro. Adam Smith dalam bukunya The Wealth of Nations 1776, di mana beliau merupakan bapak ilmu ekonomi, telah mempengaruhi banyak ahli ekonomi, politik, filsafat, dan membuat kebijakan terkait bekerjanya perusahaan swasta sesuai dengan ekonomi pasar dan tanpa campur tangan pemerintah. Sistem ini dianggap sebagai sistem yang terbaik. Mekanisme pasar sebagai invisible hand melukiskan bagaimana kepentingan pribadi diterjemahkan oleh mekanisme pasar menjadi suatu hasil bagi seluruh bangsa atau seluruh negara secara efisien. Menurut kaum klasik, tidak diperlukan lagi adanya suatu lembaga tertentu yang harus memperhatikan perekonomian secara agregat. Perkembangan teori makroekonomi. Dalam tahun 1929 sampai 1932 terjadi kemunduran ekonomi di seluruh dunia yang bermulai dari kemerosotan ekonomi di Amerika Serikat. Periode ini dinamakan The Great Depression. Pada puncak kemerosotan ekonomi itu, seperempat tenaga kerja di Amerika Serikat US dollar menganggur dan pendapatan nasionalnya mengalami kemerosotan yang sangat tajam. Ketidakmampuan tersebut mendorong seorang ahli ekonomi Inggris yang terkenal pada masa tersebut, yaitu John Maynard Keynes, mengemukakan pandangan dan menulis buku yang pada akhirnya menjadi landasan kepada teori makroekonomi modern. Pandangan tersebut dikemukakan dalam buku yang berjudul The Theory of Employment, Interest and Money pada tahun 1936. Tujuan kebijakan makroekonomi: A. mencapai dan mempertahankan kesempatan kerja penuh, B. mempertahankan stabilitas harga, C. meningkatkan pertumbuhan ekonomi, D. mencapai keseimbangan neraca pembayaran internasional. Baik, di sini saya akan meneruskan bentuk-bentuk kebijakan makroekonomi. Yang pertama, kebijakan fiskal meliputi langkah-langkah pemerintah membuat perubahan dalam bidang perpajakan dan pengeluaran pemerintah dalam maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agreg dan perekonomian. Di
sini ada kebijakan moneter meliputi langkah-langkah pemerintah yang dilaksanakan oleh Bank Sentral di Indonesia. Di Indonesia sendiri, Bank Sentral adalah Bank Indonesia untuk mempengaruhi atau mengubah penawaran uang dalam perekonomian atau mengubah suku bunga dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agreg. Selanjutnya kebijakan segi penawaran dan langkah pemerintah dalam bertujuan mengendalikan tuntutan kenaikan pendapatan pekerja. Tujuan ini dilaksanakan dengan berusaha mencegah kenaikan pendapatan yang berlebihan. Next, isu-isu utama dalam analisis makroekonomi. Analisis makroekonomi tersebut menunjukkan bagaimana pengeluaran agreg atau permintaan agreg dan penawaran agreg akan menentukan tingkat kegiatan sesuatu perekonomian dalam satu periode tertentu. Dalam suatu perekonomian modern, komponen dari pengeluaran agreg dibedakan menjadi 4. A. Pengeluaran konsumsi rumah tangga. B. Investasi perusahaan. C. Pengeluaran konsumsi dan investasi pemerintah. Dan ekspor pembelian barang dalam negeri oleh penduduk negara lain. Next, penentuan kegiatan ekonomi. Analisis penentuan kegiatan perekonomian menyangkut asumsi tingkat bunga tetap dan harga tetap. Adapun modelnya ada 2 sektor, 3 sektor, dan 4 sektor. Analisis penentuan kegiatan perekonomian mencangkup asumsi tingkat bunga berubah dan tingkat harga tetap. Next, analisis penentuan kegiatan perekonomian mencangkup juga dalam asumsi tingkat bunga berubah dan tingkat harga berubah, atau agreed demand dan agreed supply. Masalah utama dalam perekonomian. Ada beberapa masalah di sini. Yang pertama, masalah pertumbuhan ekonomi, masalah ketidakstabilan kegiatan ekonomi, masalah pengangguran, masalah kenaikan harga atau inflasi, masalah neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Selanjutnya, faktor-faktor penyebab inflasi. 1. Tingkat pengeluaran agreg yang melebihi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa. Yang kedua, pekerja-pekerja di berbagai kegiatan ekonomi menuntut kenaikan upah. Ketiga, kenaikan harga barang impor. Yang keempat, penawaran uang yang berlebihan tanpa diikuti oleh pertumbuhan produksi dan penawaran barang. Kelima, kekacauan politik dan ekonomi sebagai akibat pemerintahan yang kurang bertanggung jawab. Next, efek dari defisit dalam neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah ringkasan pembukuan yang menunjukkan aliran pembayaran yang dilakukan dari negara lain ke dalam negeri dan dari dalam negeri ke negara lain dalam 1 tahun tertentu. Pembayaran yang dilakukan tersebut meliputi penerimaan dari ekspor dan pembayaran untuk impor barang dan jasa. Adapun aliran masuk penanam modal asing dan pembayaran penanam modal keluar negeri. Aliran keluar dan aliran masuk modal jangka pendek atau seperti mendepositkan uang di luar negeri. Selanjutnya, alat pengamat prestasi kegiatan ekonomi. A. Pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita. Yang B. Penggunaan tenaga kerja dan pengangguran. C. Tingkat perubahan harga-harga atau inflasi. D. Kedudukan neraca perdagangan dan neraca pembayaran. E. Kestabilan nilai rata-rata domestik. Baik, itu dia presentasi yang bisa kami lakukan dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan presentasi dari kelompok saya dan beberapa hal kesempatan yang bisa saya presentasikan di hari ini. Saya memohon maaf apabila ada tutur kata atau tindakan yang kurang berkenan di hati Bapak atau Ibu sekalian. Demikian presentasi hari ini saya tutup. Terima kasih.